قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para umat sekalian rahimani wa rahimakumullah dan juga para bapak yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan kajian kitab Stop KDRT yang merupakan terjemahan dari kitab Al-Unuf Al-Usari. Dan terjemahan ini dicetak dan diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Masih di permasalahan hal-hal yang hakikatnya adalah nasihat untuk para suami, para zauja, para azwaj, para zauj, para suami, dan lebih spesifik lagi atau sebelumnya di dua kali pertemuan sebelumnya kita membahas tentang problematika nafkah batin, dan pada kali ini yaitu kekerasan dalam nafkah batin. Ketahuilah bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya yaitu muasyarah dan nafkah, atau katakanlah kewajiban nafkah suami atas istrinya itu ada dua, yaitu nafkah zahir dan nafkah batin. Nafkah yang zahir, nafkah lahiriah, yaitu sandang, pangan, papan yang primer. Sandang, pangan, papan, sandang, pangan, dan papan yang primer. Adapun sandang yang sekunder maka itu tidak wajib. Pangan yang sekunder maka itu tidak wajib, dan papan yang sekunder itu juga tidak wajib. Adapun yang primer maka itu merupakan kewajiban nafkah lahiriah, nafkah zahir yang harus ditunaikan oleh sang suami dan akan menjadi ladang pahala yang besar. Maka perlu diketahui bahwasanya ladang pahala besar suami itu ada di nafkah, terutama nafkah zahir, ya, sandang, pangan, dan papan yang primer, yang memang itu merupakan kebutuhan mendesak manusiawi. Kemudian ada nafkah batin, dan nafkah batin ini bolehlah kita bagikan menjadi dua. Yang pertama muasyarah bil ma'ruf, dan yang kedua yaitu al-jima'. Jadi nafkah batin itu anggaplah kita jadikan dua macam. Yang pertama muasyarah bil ma'ruf itu pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik, ya. Pergaulan yang baik terhadap istri, dan juga yang kedua yaitu al-jima', yaitu haknya si sang istri, yaitu mendapatkan hak jima'. Dan hak jima' itu nisbi sifatnya, tidak ada kriteria
yang absolut untuk disetarakan antar rumah tangga atau antar istri. Ya, begitu pula dengan hak muasyarah, yaitu hak pergaulan. Jadi ini kembali kita petakan supaya draft atau skemanya itu jelas ya. Yaitu kewajiban suami terhadap istri dari segi nafkah ada dua, yaitu nafkah zahir dan nafkah batin. Ini biar semua kalau jelas sesuatu itu, kalau misalnya skemanya yang jelas, insyaallah mengoperasikannya jauh lebih mudah dibandingkan berantakan. Jadi ada nafkah zahir terbagi menjadi tiga, yaitu sandang primer, pangan primer, papan primer ya. Kemudian nafkah batin terbagi menjadi, kita bagikan menjadi dua. Yang pertama pergaulan yang baik, dan yang kedua jima'. Semua dari nafkah-nafkah ini kewajibannya itu tidak absolut, melainkan yang nafkah zahir dikembalikan ke urf yang berlaku dan ke kebiasaan dari perempuan atau istri tersebut. Dari urf yang berlaku, yaitu dari kearifan lokal kita, bagaimana meninjau ini sebenarnya sudah cukup atau tidak sih dia dikasih kontrakan atau dikasih tempat tinggal, atau belum cukup. Kalau misalnya seorang suami membuat istrinya itu bertempat tinggal di bantaran sampah, maka apakah ini sesuatu yang menyalahi urf? Maka kita katakan iya, menyalahi urf. Dia belum menuntaskan papan yang primer dengan baik, karena secara urf itu bukanlah tempat tinggal yang layak. Ya, bukan tempat tinggal yang layak. Tapi juga ada juga, walaupun ini belum tentu sampai kepada kewajiban semampunya, yaitu disetarakan nafkah zahir kepada apa? Kepada kebiasaan atau latar belakang perempuan, backgroundnya perempuan ini. Kalau backgroundnya perempuan ini adalah dari keluarga yang kaya raya, maka hendaklah sang suami menyetarakannya semampu dia. Jika tidak mampu, maka khalas, tidak diwajibkan sebegitunya. Ya, tidak diwajibkan sebegitunya. Taib, adapun nafkah secara muasyarah bil ma'ruf, pergaulan dengan baik, itu juga dikembalikan ke kearifan lokal. Ya, dan juga kepada kebagaimanaan sang istri mendapatkan perlakuan yang baik. Ya, misalnya tutur kata yang baik, muda'abah, yaitu bermanja-manjaan dengannya, termasuk juga mengajak jalan-jalan. Ini semua walaupun belum tentu primer, tetapi semua ini merupakan hal yang sangat baik. Dan kata Allah Azza wa Jalla, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, yaitu para perempuan, para istri, dengan hal yang ma'ruf, yang baik. Bagaimana kearifan lokal kita memandangnya tanpa melanggar syariat. Kalau misalnya ternyata menggaulinya atau bergaul dengan istri dengan baik, dengan cara misalnya karaoke bareng, ya, dan ternyata di lokal tersebut memang dikenal di antara bentuk kearifan lokal perbuatan baik suami terhadap istri adalah sama-sama nyanyi bareng, maka apakah ini termasuk mu'asyarah bil ma'ruf? Tidak. Karena apa? Karena ini melanggar syariat. Ya. Kalau misalnya mu'asyarah bil ma'ruf, bahu membahu, tolong menolong, misalnya suami istri ini sama-sama membenahi rumah dan membersihkan kebun misalnya, termasuk ini, karena tidak melanggar syariat, dan bagi orang-orang sekitar itu adalah hal yang merupakan romantis gitu loh. Kalau misalnya bahu membahu dalam artian si suami bergerilya dan istrinya menunggu lilin, kira-kira gimana? Pak, kenapa Pak seolah-olah kayak pernah melakukan gitu? Enggak. Ya, jadi yang seperti ini tentu ini melanggar syariat, maka tidak boleh. Ya, al-muhim di sini wa'ashiruhunna bil ma'ruf dikembalikan kepada kearifan lokal yang tidak melanggar syariat. Yang tidak melanggar syariat. Dan yang kedua dari nafkah batin, dan ini intinya nafkah batin, yang kedua adalah hak jima', hak al-wata', yaitu hak berhubungan intim yang kita ketahui apa maksudnya, ya. Dan yang kedua ini yaitu hak jima, itu sifatnya nisbi. Apa nisbi? Itu relatif, dikembalikan kepada kemampuan suami dan juga kenikmatan yang didapat oleh istri.
Ketika istrinya sudah merasa itu sudah cukup, maka khalas. Tidak ada garis batasan syar'i yang memang harus sampai klimaks berapa kali lah, harus berapa runde, itu tidak ada garis batasan itu. Semua dikembalikan kepada apa yang menjadi kenikmatan bagi keduanya atau bagi istri itu. Maka tidak boleh seorang misalnya menggariskan bahwasanya seorang suami belum disebut berbakti pada istrinya dari segi nafkah batin kecuali kalau dia misal menjadi teladan dalam memberikan klimaks setiap hari misalnya. Ini nggak bisa, nggak boleh ngomong seperti itu. Kita katakan apa dalilnya antum berkata seperti itu? Dalilnya ya ana Ustaz misalnya gitu. Ya antum nggak boleh bersikap ujub seperti itu kemudian mencerminkan semua rumah tangga harus seperti itu. Apalagi ini urusan yang memang sangat privasi. Dan ini juga orang berbeda-beda kemampuan. Dan bahkan banyak orang kok lebih baik daripada antum gitu, kita bilang aja gitu biar nggak terlalu sombong gitu. Banyak lebih kuat daripada antum gitu. Antum berapa istrinya? 1. Lah banyak orang 2, 3, 4 istrinya lebih afdal daripada antum. Apakah ketika seseorang sudah istri 2, 3, 4 terus dia baru bilang pria sejati adalah yang punya istri lebih dari 1? Nggak bisa kayak gitu kan? Nggak bisa. Hal-hal seperti ini nisbi. Ketika emang syariat itu tidak melazimkan dengan batasan tertentu, maka kita nggak boleh menetapkannya untuk semua dari rumah tangga. Ya, melainkan ini dikembalikan ke masing-masing. Apalagi ini hal yang sifatnya tertutup dan tidak boleh dipublish. Makanya saya sebenarnya mengingkari iklan produk Strong yang menampilkan screenshot dari cerita-cerita atau kisah-kisah singkat bersama istri-istri mereka setelah mencoba hal-hal seperti itu. Itu menurut saya bukanlah suatu yang baik, ya bukanlah suatu yang baik. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita ambil di halaman 70 dari kitab ini masalah melakukan kekerasan dalam melakukan hubungan intim. Jadi kita dibahas di poin yang tadi atau nafkah batin untuk masalah yang kedua yaitu jima', haknya istri mendapatkan hal tersebut. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lampau masalah Umar bin Al-Khattab sampai kemudian menetapkan bahwa pasukan tentaranya itu tidak boleh didinaskan lebih dari 4 bulan. Karena istri ini harus mendapatkan hak nafkah batin yaitu jima'. Ya, itu saking Islam itu sangat memperhatikan. Nah, sekarang dalam kaifiyah atau proses atau prosedur atau tata caranya Islam pun mengatur hal ini insyaallah. Alhamdulillah. Melakukan kekerasan dalam melakukan hubungan seksual. Ini juga akan ada beberapa dalil yang darinya para ulama beristinbat dan mengambil faedah hukum bahwasanya hal seperti ini berbahaya dan dilarang. Dikatakan di kitab, salah satu bentuk kekerasan terhadap istri. Umhat, suaranya jelas? Cukup? Kurang? Tes. Baru tes sudah jelas. Ya, oke. Oke. Salah satu kekerasan terhadap istri, kekerasan enggak ini? Enggak ya? Cukup ya? Oke. Salah satu kekerasan terhadap istri adalah kekerasan yang dilakukan oleh sebagian suami saat bercampur dengan istrinya sehingga ia mengubah saat yang paling indah itu menjadi saat paling buruk. Ia hanya memikirkan kenikmatannya sendiri. Ia hanya berusaha mendapatkan kenikmatannya dan memuaskan hasratnya. Ini laki-laki, salah beberapa laki-laki, enggak banyak insyaallah. Ini yang masuk ke dalam istilah KDRT juga, ya, masuk juga. Ia tidak peduli dengan kebutuhan istrinya akan cumbu rayu, senda gurau, kelembutan dan pendahuluan yang dijelaskan oleh Al-Qur'an. Jadi ada beberapa suami yang memang melakukan kekerasan mungkin bukan di masalah berkaitan dengan ekonomi, tapi berkaitan dengan masalah style dalam melakukan hubungan seksualnya. Dan juga ini kita memang nggak tahu ya siapa-siapa yang seperti itu, apakah bisa dibaca dari raut wajahnya nih orang kayaknya kalau bisa berhubungan intim kayaknya bakal keras nih, kita nggak bisa tahu itu kan ya. Tetapi biasanya orang-orang yang memang tidak bertakwa seperti itu, biasanya seperti itu adalah orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak menghargai perasaan istrinya, ya padahal dia menikmatinya, tapi dia tidak menghargai
apa yang dirasakan oleh istri dari rasa sakit, ya. Ada satu kisah, dan ini pelajaran juga buat kita semua, terutama bapak-bapak yang mungkin punya anak putri, baik gadis maupun janda, juga ibu-ibu juga, ya. Dalam mencari jodoh, tentu perempuan itu selektivitasnya adalah mencari pria yang memang tentu agamanya lebih baik daripadanya dari segi ilmu dan pengamalannya, ya. Kalau laki-laki mencari istri yang diperkirakan insya Allah bukan hanya cantik, melainkan bisa menjadi murabbiyah bagi anak-anaknya kelak. Itu kan kalau laki-laki gitu. Kalau perempuan mencari suami yang bisa menjadi murabbi bagi dirinya, gitu kan? Seperti itu. Jadi jangan cari suami yang penting ganteng, muka Korea bahasa Boyolali sama aja, ya kan? Apa bedanya? Jangan dari segi itu, tetapi masalahnya apa? Di sini adalah yang itu kufu itu ya, itu jadi perempuan mencari yang sekufu dengannya dari segi agama. Jangan yang ilmunya lebih rendah daripada sang istri, si calon istri. Jangan. Cari yang setara atau yang lebih tinggi. Setara atau yang lebih tinggi. Kata mereka, sebagian orang-orang bilang, carilah suami yang penghasilannya lebih tinggi daripada kamu, dek. Yang lebih tinggi daripada kamu, wahai wanita. Karena suami itu tadi orang ngomong apa? Carilah suami yang penghasilannya lebih tinggi, penghasilan ekonominya lebih tinggi daripada kamu. Karena biasanya suami kalau lebih rendah penghasilan ekonominya lebih minder, gak enak kan nanti. Maka cari yang, kalau misalnya masalah ekonomi saja itu cari yang lebih tinggi, maka hendaknya yang masalah agama juga harusnya lebih tinggi. Maka akhwat atau ummahat atau misalnya baik yang bikir, perawan maupun janda, kalau mencari suami jangan cari atau jangan terima calon yang dari segi keilmuan lebih rendah darinya. Anti ngaji, dia nggak pernah ngaji, jangan. Ini bukan berarti nggak sah, bukan. Tetapi daripada nyesel di belakangan, mendingan tolak di awalan. Kenapa begitu? Dan oke, misalnya kita, tapi dia mau ngaji, tapi dia insya Allah mau berubah kok dan seterusnya. Jangan langsung terima dulu sebelum anti ngelihat perubahan dia, gitu kan? Anti melihat perubahan dia dari ngajinya, dari amalannya, dari sholatnya, itu dulu. Biarin agak lama dulu sebentar, agar tidak terburu-buru, dan lihat apa yang terjadi pada diri laki-laki itu. Apakah dia mau berubah atau gimana? Jangan insya Allah aku mau berubah, ya udah yuk berubah status, akhirnya nggak berubah wujudnya dia atau perbuatannya dia, dan kemudian menyesal lah kemudian. Ada seorang, ya ada seseorang lah gitu ya, yang saya kenal dulu waktu di tahun 2004 atau sekitar itu, yang mana dia ini mungkin ketika itu usianya sudah 40-an ya, dari wajahnya udah 40-an, 30 sekian. Itu menikah, tidak punya istri, mungkin cerai atau gimana. Ya, kemudian mencari istri. Nah, dia mencari istri, pengen mencari istri yang salehah. Ingat, dia ini laki-laki yang tampang Arab dan bisa membuat orang melihat, oh ini Arab nih, Islami gitu loh. Tapi versi tampang-tampang Arab yang memang nggak alim sih sebenarnya, kelihatan dari garis-garis raut wajahnya kayak ini, wah ini bahaya ini gitu. Tapi kemudian datang ke beberapa pesantren sunnah. Ini dulu tahun 2004 ya, dulu atau 2003 atau sekitar itulah. Enggak sekarang, jadi jangan dicari-cari siapa orangnya. Saya aja berharap kayaknya udah meninggal. Iya, udah meninggal orangnya, udah mati orangnya. Udah mati, Anda dengar kabarnya udah mati itu orang. Si bapak-bapak itu. Iya. Nah, tuh kan sampai kan, ya. Nah, itu tadi cerita saya sampai mana tadi cerita saya? Hah? Oh iya, si Ami ini maksudnya seorang paman Ami. Dia datang ke beberapa pesantren ya, pesantren ummahat ya, pesantren akhwat gitu, untuk mencari istri. Ya.
Mungkin kalau dia nyari di ranah masyarakat umum mungkin nggak diterima karena mungkin orang-orang lebih bisa mengakses riwayat hidupnya mungkin ya. Maka dia pun ke beberapa pesantren dan mencari akhwat jebolan pesantren yang polos gitu, hafizah. Nyarilah dia hafizah. Dan dapat di suatu pesantren hafizah. Istrinya hafizah. Akhirnya mau itu hafizah dengan alasan pengen berjihad bersama, berumah tangga bersama. Itu alasannya. Ya, alhamdulillah dapat jodoh, bismillah gitu kan. Dan mereka suami istri. Nah, qadarullah, pokoknya selama bersuamikan dia, menurut Anda kayaknya belum pernah hamil atau lahiran, belum pernah punya anak, tapi KDRT. Dan keras dalam masalah ini karena Ana dapat kisah dari teman Ana ini, dan Ana juga tahu orangnya ketika itu. Dan Ana pernah ke rumahnya juga, bahkan nginep di rumahnya juga. Ya. Dan kadang pulang memang suka malam-malam katanya, kok pulang malam-malam dan katanya baunya kadang bau khamar gitu, bau khamar. Dan suka ngumpul-ngumpul sama ya orang-orang yang suka minum khamar dan semisalnya. Dan urusan sholat juga kayaknya nggak dijaga. Dan kadang-kadang kalau udah marah dia suka mukul. Dia suka mukul sampai Ana dengar dari teman Ana itu gigi istrinya sampai ada yang tanggal beberapa gara-gara dipukul oleh dia. Para ini hafizah loh, harusnya mendapatkan price to pay gitu ya, mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi untuk dibayar gitu loh, daripada mendapatkan yang seperti ini. Tapi di sini berangkat dari apa? Ketika ia punya hafalan Quran, masya Allah, keluarganya tidak punya fikih dalam masalah ini, tidak ngerti bahwasanya yang seperti ini harus dijodohkan kepada yang sekufu atau yang lebih tinggi darinya, jangan yang lebih rendah darinya. Oke lah, walaupun suaminya bukan hafiz, istrinya hafizah, nggak masalah. Yang penting suaminya ini punya keilmuan dan bisa sebanding lah dengan seorang hafizah lah, dari segi amalan soleh lah minimal lah gitulah, yang sekufu lah gitu. Ini efeknya ini. Jadi nggak terhargai ini hafizah ini. Ya qadarullah. Ya setelah itu suatu saat Anda mendengar kabar dari teman Anda di beberapa tahun kemudian setelah lulus, ya itu katanya mati, ya entah matinya apa, pokoknya mati jelek ya, si laki-laki ini. Ya ala kulli hal ya. Di sini penting sekali para ummahat sekalian ya untuk lebih selektif lagi dalam memilih pasangan atau untuk anak-anaknya, putri-putrinya. Karena kalau udah masuk ke dalam atau di bawah naungan seorang suami, maka itu udah susah lagi untuk diubah statusnya. Kalau misalnya terhadap suaminya itu melakukan KDRT baik dalam pergaulan atau dalam menggauli, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Istri-istri kalian adalah seperti tanah tempat kalian bercocok tanam. Jadi istri-istri kalian adalah ladang. Maka fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki. Afwan, ini dengan maksud apa? Dengan style yang antum suka, dengan gaya yang antum suka, tafadhol, selama tidak melanggar syariat. Ayat ini turun sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang ketika itu ada desas-desus bahwasanya di tengah-tengah kaum muslimin, kata orang-orang Yahudi bahwasanya, mohon maaf, barang siapa yang menggauli istrinya dari belakang di sini bukan dari dubur, bukan, tapi antara normal dengan sesuai dengan koneksinya, tapi versi belakang, ya, dari belakang dengan cara itu. Maka kalau dia lahir nanti hamil terus lahir dengan sebab tata cara jima seperti itu, maka nanti anaknya bakal juling matanya. Ya, ini adalah keyakinan orang-orang Yahudi Madinah ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah hal tersebut dengan kalimat, istri-istri kalian adalah ladangnya kalian, maka lakukanlah hubungan intim tempat bercocok tanam kalian itu sesuai kehendak kalian. Terserah kalian mau kayak gimana stylenya dan caranya, selama tidak dilarang oleh syariat. Seperti mohon maaf, masukkan ke dubur itu dilarang jelas.
Tapi kalau memang di luar waktu haid dan di tempat yang sebenarnya, maka itu bagaimanapun caranya itu bebas. Tafadhal. Allah bebaskan. Anna syi'tum fa'tu harthakum anna syi'tum. Dan semuanya berpahala. Dan tidak ada keyakinan dalam Islam yang khusus berkaitan dengan kalau style ini nanti anaknya bakal lahir begini nanti. Enggak ada. Itu hanya khurafatnya Yahudi ya, untuk mempermainkan kaum muslimin mungkin. Ya. Ya itu kalau kayak gitu benar ya, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya dengan cara itu kemudian nanti ngebrojol anaknya juling. Ntar kalau benar anaknya juling, orang-orang pada ngebully. Oh, mak lu dulu waktu itu di nama bapak lu kayak gitu ya. Nanti kayak gitu ya. Ya kan? Jadi nggak ada kaitan dengan itu ya. Taib. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah menikah, kata Jabir. Jabir bin Abdullah bilang, aku telah menikah. Rasulullah SAW bertanya, siapa yang kamu nikahi? Maka kata Jabir, aku menikahi seorang janda. Beliau kemudian bersabda, mengapa kamu tidak menikahi seorang gadis agar dapat bermain-main dengannya? Ya, di sini berarti ada sebutan dua jenis perempuan, ada satu janda dan ada satu gadis. Rasulullah SAW mengatakan, mengapa enggak sama gadis aja sehingga kamu bisa bermain-main dengannya? Dalam sebuah riwayat disebutkan, fa aina anta minal azara wa li'abiha. Mengapa kamu tidak menikahi seorang gadis agar dapat bermain-main dengannya? Juga ada kalimat lain, tidakkah kamu menikahi seorang gadis yang bisa kamu ajak bermain-main dan dia juga bisa mengajakmu bermain-main? Artinya kalau sama gadis itu sisi manjanya lebih. Ya gitu kan? Baik, kemudian dalam riwayat lain juga, wa tudahikuha wa tudahikuka. Kamu bisa bergurau dengannya dan dia pun bisa bergurau denganmu. Nah, tapi dalam jawaban tidak disebut di buku ini, jawabannya Jabir bin Abdullah, alasan beliau menikah dengan janda adalah bahwasanya beliau, yaitu Jabir bin Abdullah, punya adik-adik yang butuh asuhan. Faham di sini ya? Maka dia pengen dengan menikahi janda tersebut terbantukan dalam mengasuh adik-adiknya, Jabir bin Abdullah. Nah, di sini juga ada faedah jemaah sekalian, di luar dari masalah hubungan intim atau hubungan seksual, di luar dari masalah itu, fadilah menikahi bikr, yaitu perawan, yaitu direkomendasikan oleh Rasulullah SAW dengan sebab apa? Dengan sebab lebih manja, sehingga lebih menyenangkan. Tapi apakah secara mutlak untuk semua pria yang mau menikah dianjurkan untuknya menikah dengan perawan? Tidak. Kadang-kadang lebih dianjurkan untuknya menikah dengan janda. Kalau memang ada sebab dan alasan yang lebih logis untuk menikah dengan janda dibandingkan dengan perawan. Seperti apa? Yaitu seperti misal Jabir bin Abdullah memiliki adik-adik yang qadarullah tidak terurus, jadi perlu istri janda yang sudah lihai dalam mengurus anak-anak. Nah itu. Atau okelah dalam konteks kekinian kita, misal ya, insyaallah tidak, misal si istri kita meninggal dan menyisakan anak, maka yang lebih recommended adalah apa? Menikah dengan janda yang punya pengalaman menghandle anak. Ya, atau nah ini yang saya juga katakan ke beberapa teman-teman yang qadarullah istri meninggal dan ada 2 atau 1 anak yang dia pegang ya, yang dia handle bersama orang tuanya. Maka Anda katakan kepada beliau, akhi antum nikah sama janda aja, lebih recommended. Imma antum nikah sama janda yang sudah punya pengalaman, punya anak, sehingga antum gak letih nantinya. Atau imma antum nikah dengan perawan namun yang biasa handle anak, seperti guru-guru PAUD misalnya, guru-guru TK dan semisalnya, itu insyaallah dipermudah. Iya, karena memang namanya menghandle anak itu nggak bisa instan langsung. Seorang yang nggak punya pengalaman langsung bisa ngehandle anak, itu anak orang lagi, ya kan? Nggak bisa, nggak, susah. Maka di sini ada alasan seseorang menikah dengan
janda. Atau juga ada alasan lain, menikahi janda dengan alasan membantunya. Dan ini merupakan hal yang sangat mulia dan tinggi nilainya. Walaupun bagi banyak orang seolah-olah ini aib atau ya sebutan-sebutan yang ya semoga Allah Ta'ala beri hidayah pada orang-orang yang salah dalam memahami. Kata Nabi SAW, as-sa'i 'alal armalati kal mujahidi fi sabilillah wal musalli alladhi la yaftur was sha'im alladhi la yuftir. As-sa'i 'alal armalah yaitu orang yang rutin menafkahi janda miskin. Ya, janda miskin yang punya tanggungan, dan itu banyak sekali sekarang. Janda miskin yang punya tanggungan anak itu banyak sekali sekarang. Maka apa ganjarannya? Itu seperti mujahid fi sabilillah, dan seperti orang yang salat dan tidak putus salatnya, dan seperti orang yang berpuasa dan tidak iftar. Jadi pahalanya itu pagi, siang, sore, malam itu ngalir terus. Ya, ini kalau misalnya kita berpikir sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sebenarnya hal-hal seperti ini semua itu ringan dan baik, tidak buruk, bukan suatu aib, bukan suatu hal yang pantas dibicarakan secara negatif, bukan. Malah justru bagus sekali. Ya. Maka dari hadis ini, dari hadis Jabir bin Abdullah ini kita bisa memahami secara syar'i, secara keilmuan, bukan secara keawaman dan kejahilan, bahwasanya menikah dengan perawan ada keutamaannya dengan sebab kemanjaannya dan keharmonisannya, dan menikahi janda juga ada keutamaannya dengan sebab apa? Dengan sebab pengalamannya atau dengan sebab cari pahala dengan menafkahinya dan juga anak-anaknya. Itu sangat baik insyaallah. Ya seperti itu. Tapi kita kembali ke tema, yaitu masalah bergurau dengan istri yang tadinya perawan. Maka kata beliau, kata penulis, sungguh agama Islam menganggap cumbu rayu dan senda gurau ini bagian dari ibadah yang membuat pelakunya meraih pahala dan ganjaran. Ya Masya Allah. Jadi ketemu istri pulang kerja, ngobrol, istri cerita seharian ada apa aja tuh. Ya udah pening, tambah cerita istri, tadi ke kantor RT gini, ke kantor RW gini, wah semua ceritain pasar kayak gini, semua ceritain harga naik, tambah penat lagi itu. Tapi itu semua kalau kita dengerin, wahai kita para suami, itu sebenarnya merupakan ya ibadah. Ya ibadah sebenarnya, ibadah. Hitung aja sebagai ibadah gitu loh. Ya penat tambah penat ya, tapi hitung ibadah jadi ringan insyaallah. Segala sesuatu yang tadi terasa berat akan lebih ringan jika, jangan kayak mereka, juga tidak dilakukan. Iya benar, tapi akan lebih ringan jika kita cari pahala darinya. Ya gitu. Sebab perbuatan tersebut mendatangkan kasih sayang, menanamkan benih cinta, serta mempererat ikatan dan hubungan yang terjalin antara pasangan suami istri. Terlebih lagi di masa fitnah dan petaka yang sedang kita jalani saat ini. Pengetahuan umat manusia begitu terus bertambah luas dan besar terhadap masalah ini. Apakah pantas seorang suami menggauli istrinya dengan cara yang dilakukan oleh unta, yaitu tanpa ada kepedulian dan respect? Jadi suami ini harus punya apa ya? Perasaan, yaitu pertama dengan cara bermudaabah, bermanja-manjaan dengan istrinya, mendengar curhatannya atau kisahnya, ya, dan itu semua ada nilai pahalanya. Oh, jemaah sekalian, ini Anda sepertinya sampai jam 10:30 atau mungkin paling mentoknya itu 10:45 itu udah paling mentok, itu udah 10:45 harus hilang dari masjid ini ya, karena ya Anda harus ketendian. Ada kajian bersama teman-teman Trans TV di sana. Jadi waktunya kayaknya sangat mepet, apalagi zuhur itu lebih awal. Jadi mungkin sampai 10:30 atau 10:45 itu udah paling apesnya lah gitu ya. Ya, gitu. Tadi kalau misalnya memang ada pertanyaan, itu tolong disegerakan ummahat. Kalau tidak ada alhamdulillah, kalau ada ya alhamdulillah ya. Terserahlah, pokoknya kita lihat nanti gimana takdirnya ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu yang tidak termasuk mengingat Allah adalah sia-sia dan permainan belaka, kecuali 4 hal. Suami yang bermain-main dengan istrinya,
seseorang yang melatih kudanya, seseorang yang berjalan di antara dua tujuan dan mengajari orang lain berenang. Juga disebutkan dalam hadis lain, segala sesuatu yang tidak termasuk mengingat Allah adalah senda gurau, permainan dan kelalaian kecuali 4 hal. Seorang laki-laki yang berjalan dengan gagah di antara dua pasukan, melatih kuda, yang ketiga bercengkrama dengan istri, dan yang keempat belajar berenang. Ya, jadi bercengkrama dengan istri ini adalah sesuatu yang walaupun dia senda gurau, permainan, kelalaian, tetapi berpahala. Betul. Kelalaian yang berpahala di antaranya adalah bercengkrama dengan istri. Walaupun yang diobrolin ngobrolin kecoa rumah lah, itu termasuk ya apa-apa. Iya, istrinya curhat, sayang tadi masya Allah ketemu 3 kecoa sekaligus, gimana ya sayang? Ya, jangan suami bilang kayak gitu kok laporin saya gitu loh. Laporin saya yang positif apa? Enggak, biar aja ngomong gitu. Iya. Ya. Atau istrinya mungkin keganggu jin misalnya. Sayang tadi aku melihat ada genderuwo di belakang di tempat jemuran, gimana nih? Ya kamu pakai daster putih aja begitu kan? Ya. Dicandain aja gitu loh. Udah kamu tenang aja, itu biarin genderuwo. Yang penting dia gak masuk rumah gitu. Atau hal-hal lain yang mungkin ya hal yang sangat remeh, receh gitu pembahasannya, tapi itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekiranya para suami mengetahui apa yang dilakukan Rasulullah SAW kepada para istri beliau saat berinteraksi dengan mereka dalam kondisi beliau yang paling privat, niscaya tidak akan terjadi pertikaian dan perpisahan. Rasulullah tentu yang termasuk paling sukses dalam mempunyai banyak istri, poligami sampai 9 istri bahkan dalam satu momentum. Dan beliau mencontohkan hal-hal seperti ini, bercengkrama dengan para istri. Kalau di logika kita misalnya, atau di logika orang-orang yang mungkin istrinya satu, gak mungkin bisa bercengkrama 9 istri. Oke lah, bukan Rasulullah SAW misalnya. Orang sekarang bercengkrama 4 istri mana mungkin? Enggak mungkin dan terasa sangat sulit. Karena apa? Karena cuma satu, antum gaya bayangannya, makanya nggak ngerti. Tapi kalau misalnya dijalanin dan bismillahirrahmanirrahim, bismillah, maka insya Allah ternyata ya bisa. Sebenarnya bisa. Rasulullah SAW bisa mengajarkan kepada umatnya begitu, ya bisa. Bermuasyarah seperti itu, ya. Jadi itu dicontohkan Rasulullah SAW. Dari Al-Miqdam bin Suraih, dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang Rasulullah SAW melakukan pertama kali ketika beliau masuk ke rumahnya? Dijawab oleh Aisyah, bersiwak. Ini jawabnya. Taib, kenapa bersiwak? Ayo, silakan jawab. Apakah di sini akan ada di antara sunnah Nabi SAW adalah bersiwak pas masuk rumah, pas mau masuk rumah, ya beliau bersiwak pas masuk rumah bersiwak. Oke. Apa faedahnya? Kenapa? Apakah memang karena perbuatan bersiwak ketika masuk rumah itu adalah perbuatan khusus yang memang tidak ada sebab, atau ini ada sebabnya sehingga bisa kita pelajari? Ini ada sebabnya. Apa sebabnya? Siwak itu kan membersihkan mulut, membersihkan gigi. Kata Nabi SAW, as-siwaku matharatun lil fammi mardatun lir rabbi. Siwak itu membersihkan mulut, bukan membersihkan gigi saja, membersihkan mulut. Bahkan bisa memperbagus pencernaan kalau misalnya bekas-bekas siwaknya itu ditelan. Dan juga membuat ridhonya Allah Azza wa Jalla. Kenapa Rasulullah SAW bersiwak ketika masuk rumah? Karena Rasulullah SAW ingin mempunyai performa yang baik di hadapan istri. Performa di sini kan bisa dengan dress, bisa dengan keprimaan fisik, dan juga bisa dengan perbuatan. Ya, performnya bagus gitu loh. Jadi emang namanya suami ya kadang pulang dari kerja emang kusel, tapi kalau memang antum kita bisa performanya tetap mantap, bagus, maka itu seperti itu. Ya. Jadi di siwak ini bisa dikiaskan dengan hal-hal lain yang bisa mungkin kita nggak punya siwak, nggak biasa siwak, ya kan?
Mau diganti sikat gigi juga lucu juga, masa masuk rumah bawa sikat gigi formula, nggak mungkin kan? Oke, carilah hal-hal lain yang mendukung performa antum ketika pulang misalnya Pak. Untuk ini bapak-bapak nih, walaupun nggak begitu banyak tapi nggak apa-apa lah. Kira-kira apa Pak? Sebelum masuk udah pakai minyak wangi, gitu kan? Minyak wangi, ya. Jadi turun dari motor atau turun dari mobil, udah selesai. Kita pulang, performa kita masih bagus, ya. Masih pakai batik kayak gini misalnya, minyak wanginya gitu kan, pakai dulu biar istri suka gitu. Pas masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, pelukan, kemudian bau dari mana nih? Wah, istri marah nih. Dari rumah siapa nih? Salah paham ini, bukan ini apa? Ini malah justru untuk menampilkan performa yang baik walaupun habis kerja, gitu, ya. Makanya sebenarnya dianjurkan dari pulang safar, Rasulullah kalau pulang safar apa? Salat dulu 2 rakaat di masjid terdekat rumah. Itu di antara sunnah itu. Sehingga ada wudu, ada salat, kan seger lagi tuh. Jadi pas datang ke rumah itu walaupun habis safar jauh, performanya itu kelihatan bagus gitu loh. Apa penampilannya bagus, udah bagus lagi gitu, nggak kucul kayak abis safar jauh, tapi udah bagus abis sholat tenang gitu kan, ya. Dan juga ada juga di penganjuran yang diistinbatkan oleh ulama, yaitu melakukan hubungan intim setelah safar. Ini menunjukkan kan abis safar tuh biasanya kan kita capek, tapi ternyata perlu adanya penampilan yang sangat baik ketika udah pulang. Tuh lihat seperti ini, lihat kelembutan syariat Islam ya jemaah sekalian, ya begitu. Jadi itu di hadis ini bisa distinbatkan darinya kita masuk rumah performanya bagus, ya. Dari pergi kerja, dari pergi dari masjid, dari mana cakep gitu, tetap cakep, nggak kucel gitu. Pas dari luar. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, aku mengoleskan minyak wangi ke tubuh Rasulullah SAW, lalu beliau mendatangi istri-istrinya secara bergiliran. Masya Allah. Ini Aisyah ini istri termasuk istri muda loh. Walaupun lebih awal tapi lebih muda daripada banyak dari istri-istri Nabi. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ini memiliki kecemburuan yang juga tinggi loh. Tapi kendati pun begitu, beliau mengoleskan minyak wangi ke tubuh Rasulullah SAW. Kemudian beliau mendatangi istri-istrinya secara berarti Aisyah juga mendukung Rasulullah supaya mempunyai performa yang bagus terhadap istri-istri lain. Tuh, istrinya sahabat. Kita nggak boleh umat sekalian bilang itu kan sahabat Nabi, kita bukan. Betul, siapa juga yang bilang situ sahabat Nabi. Tetapi kan di sini artinya adalah kita tuh salafi bukan ngikutin salaf apa ngikutin siapa. Kalau emang ngikutin salaf ya kayak gini. Ya anak bukan berarti wahai ukhti, wahai umat sekalian, udah biarin suami kalian berpoligami. Bukan gitu maksud Anda, bukan begitu. Tapi bagi siapapun dari kita, mungkin suaminya punya istri lebih dari satu, dan itu juga jujur, adil, lakukanlah seperti ini, dukunglah supaya suami ini pikiran nggak konslet nanti. Karena memang kau punya lebih dari satu istri itu butuh kesabaran yang lebih, butuh kesabaran dari segi hati yang sabar dan nafkah dermawan. Pokoknya orang yang nggak sabaran dan juga pelit itu pasti gagal itu, yakin deh, pusing itu yakin. Ya rata-rata yang gagal tuh yang kayak gini, sabar belum punya, pelit walaupun banyak duit. Itu susah beneran, gagal nanti. Bukan ngedoain, tapi emang kayak gitu rata-rata kasusnya. Nah, kalau misalnya saling mendukung, ini beb aku pakai baju yang disukai oleh istrimu yang keberapa, istrimu keempat misalnya. Kan kamu nanti malam mau ke situ. Masya Allah. Kemudian nanti diceritakan ini yang ngerapin ini si fulana, dia katanya salam sama kamu. Ya Masya Allah. Ya. Begitu. Ya. Gimana? Kayaknya gantung seneng banget, Pak. Ya, namanya fantasi memang enak, Pak ya. Iya. Kemudian dikatakan di sini diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan Rasulullah SAW pernah menciumku saat beliau dan aku sedang berpuasa. Apa hukum mencium istri saat berpuasa? Begitu juga, apa hukum istri mencium suami saat puasa? Dilihat di sini.
Kalau mencium tersebut hanya mencium syafaqah dan rahmah saja, maka enggak masalah. Tapi kalau mencium tersebut sudah ada syahwah, maka ini enggak boleh. Walaupun tidak sampai batal. Ya. Tapi enggak boleh. Bedakan antara cium karena gemes. Ya, gimana? Cium karena gemes itu gimana? Ya begitulah ya, masa Anda juga enggak tahu kayak gimana. Ya pokoknya gitulah ya. Kemudian bagaimana dengan mencium karena adanya syahwat dan keinginan menuju ke sana, maka ini nggak boleh ketika lagi berpuasa. Adapun kalau cuman karena pengen menyayangi saja, maka nggak masalah. Rasulullah melakukannya. Ini menunjukkan bahwasanya mencium istri dengan keadaan apapun tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa dan tidak membatalkan wudu. Tetapi sebagian ulama mengatakan untuk wudu, kata sebagian ulama, untuk wudu mencium istri dengan syahwat batal wudunya, kata sebagian ulama, walaupun tidak disetujui oleh ulama lain. Tapi ala kulli hal, mencium istri secara global tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan wudu, tapi membatalkan sholat. Iya, benar nggak? Iya, orang lagi sholat dicium istrinya dia, batal lah, karena gerakannya besar, mencium istri gitu kan, batal sholatnya. Wudunya batal nggak? Enggak batal. Puasanya, masalahnya nanti tawafnya batal enggak? Apa sempat gitu dia tawaf terus mencium istrinya? Ya, lagi umrah misalnya. Umrah itu mulai dari miqat sampai tahallul ya. Nah itu ketika itu enggak boleh dia mencium istri, bahkan berkata sesuatu yang menjurus ke sana enggak boleh sama sekali. Ya. Begitu, Allahu a'lam. Kemudian masih dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bertutur, Nabi SAW mencium salah satu istrinya, kemudian pergi ke masjid untuk mengerjakan salat tanpa berwudu lagi. Ini menunjukkan bahwa saya mencium istri secara umum itu tidak apa? Tidak membatalkan wudu. Rasulullah aja enggak ngulang wudu. Urwah bertanya kembali, siapa lagi wanita itu kalau bukan kamu? Maka Aisyah pun tertawa. Ngerti enggak antum maksudnya, Pak? Urwah ini termasuk keluarga Aisyah ya. Jadi kata Aisyah bilang, Urwah tahu nggak Nabi itu pernah mencium salah seorang istrinya, kemudian pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat tanpa wudu lagi. Kata Urwah, siapa lagi kalau bukan kamu yang dicium? Aisyah pun ketawa kegeeran. Ini menunjukkan bahwasanya wajar kalau seorang istri di antara para istri dia tuh merasa dispesialkan, itu nggak apa-apa, wajar ya, gitu ya. Diriwayatkan pula dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah minum ketika aku sedang haid. Aku kemudian memberikan gelas itu kepada Nabi, lalu beliau meletakkan bibirnya di bekas bibirku dan minum. Diminum di bekas bibir minumnya Aisyah itu. Aku juga pernah menggigit daging ketika aku sedang haid. Aku kemudian memberikan daging itu kepada Nabi, lalu beliau meletakkan bibirnya di bekas gigitan gigiku. Ini menunjukkan romantis gitu. Suami yang kayak gini nggak mungkin dia KDRT insyaallah. Nah kalau kita, bukan kita, kok mereka ya, karena mau bilang antum nggak enak ya Pak, karena antum lebih senior dari anak kayaknya. Kalau mereka gimana? Ada di antara laki-laki kan, Beb, coba nih, ada sedotan lain nggak? Kok begitu? Ada sedotan lain nggak? Ini bekas aku kan, emang kenapa? Wih, enak aja, misalnya, ya, ada apa gitu kan? Kenapa gitu loh? Ya, maka boleh seorang istri kalau digituin sama suaminya, Aisyah aja, diceritakan tentang Aisyah tadi. Rasulullah aja sengaja meletakkan bibirnya di tempat di mana Aisyah minum atau Aisyah gigit itu. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan, aku pernah menggigit daging ketika aku sedang haid. Itu sama seperti tadi dengan dua riwayat. Aisyah juga pernah berkata, aku pernah mandi bersama Nabi SAW dari bejana yang sama. Saat itu masing-masing kami sedang junub. Lihat, romantisme. Ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya orang haid, perempuan haid itu tidak najis dan tidak menular apapun, ya, nggak masalah. Dari Aisyah juga berkata, aku pernah mandi bersama Rasulullah dari sebuah bejana yang digunakan bersama. Beliau mandi mendahului hingga aku berkata, sisakan airnya untukku, sisakan airnya untukku. Aisyah mengatakan, mereka berdua dalam keadaan junub.
Dan juga dari Aisyah, beliau berkata, aku yakin bahwa diriku pernah berebut sebuah bejana dengan Rasulullah SAW. Aku dan beliau mandi dari bejana tersebut, mandi bareng. Oke. Dan dalam keadaan junub tadinya. Itu merupakan hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan itu bisa menjadi sunnah. Ditambah itu adalah bentuk muda'abah dan bermanjaan-manjaan dengan istri. Yang seperti ini, semua dalil-dalil yang tadi disebutkan tidak pernah ada sebutan masalah ranjang. Tetapi kenapa dijudulkan tadi masalah kekerasan dalam memperlakukan istri di hubungan seksual atau hubungan intim? Kenapa dikorelasikan? Karena Aisyah tidak akan menceritakan tentang hubungan ranjang, melainkan Aisyah hanya menceritakan hal-hal secara global saja, secara mujmal, secara global, yang dari situ kita bisa paham bahwa Rasulullah SAW sangat anti terhadap kekerasan dalam masalah hubungan intim. Taib, kemudian ada mungkin yang mengatakan, tapi kan ada sebagian perempuan punya metode yang apa? Kalau misalnya dia dikerasin gitu, dia makin terasa nikmat. Apa sih? Istilahnya apa ya? Dia bukan sexual abuse, bukan. Istilahnya itu, jadi ada beberapa jenis manusia, ada beberapa macam manusia yang memang itu dia akan semakin terasa nikmat kalau hubungan seksualnya itu dengan cara yang menyakitkan gitu loh. Maka apa hukumnya dalam Islam? Hukumnya tetap haram. Jika menyakitkan tersebut adalah sesuatu yang membuat luka atau membuat perubahan di kulit, maka itu bisa, maksud perubahan di sini perubahan yang menyakitkan ya, maka itu diharamkan dalam Islam. Kata Nabi SAW, la dharar wa la dhirar. Jangan berbuat keburukan untuk diri sendiri dan jangan berbuat keburukan untuk orang lain. Maka ini haram dan ini bermadarat. Oke, nikmat yang dia dapat paling nikmat ketika berhubungan seksual aja. Tapi madarat yang didapat lebih permanen atau lebih ada, menjadi luka, sayatan dan semisalnya. Misal maaf dengan cambuk misalnya, maka jelas ini haram. Kenapa? Pertama, itu menyakitkan, la dharar wa la dhirar. Kedua, ini tidak manusiawi. Ini seperti apa? Seperti mentasbih dan menyerupakan istri dengan apa? Dengan binatang yang dicambuk-cambuk. Itu yang kedua. Ya. Tapi bagaimana kalau istri ridho? Di sini ketika manusia ridho tapi bertentangan dengan batasan syariat, maka tetap batasan syariat yang kita unggulkan. Maka tidak boleh melakukan hal seperti itu walaupun kedua-duanya sama-sama merasakan kenikmatan. Ingat, kenikmatan dan kebaikan dan keindahan yang didapat itu juga ada batasannya dalam syariat. Maka tidak secara mutlak untuk segala konteks. Orang yang berakal tentu akan menjadi pengaruh tingkah laku yang mudah dan tidak sukar dilakukan ini terhadap hati seorang perempuan yang memerlukan perasaan kedekatan hati sang suami melebihi kedekatan bagian dalam kaki dengan cetakan sepatunya. Ala kulli hal di sini maksudnya adalah kita para suami hendaknya memperlakukan hati seorang perempuan atau istri dengan baik, tidak menyakitinya dan berperilaku baik terhadapnya dari segi nafkah batin dan dari segi jima. Dan ini ada juga di sini faedah bahwasanya para sahabiat mereka tidak suka menceritakan apa hubungan seksual mereka. Enggak. Mereka tidak suka menceritakan hubungan seksual kita. Makanya ini hal yang kita harus pelajari. Pertama, tentang Aisyah radhiyallahu anha. Beliau yang paling sering menceritakan tentang hubungan sosial, muasyarah Rasulullah dengannya dibandingkan istri-istri lain. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW seperti lebih menspesialkan Aisyah dari segi kasih sayang. Dan itu boleh. Dan itu hal yang tidak bisa dihindari oleh pria-pria yang berpoligami. Pasti ada, bukan nggak mesti pasti ya. Seringkali ada istri yang lebih dia sukai. Entah itu karena lebih muda
Entah itu karena lebih cantik, entah karena faktor lainnya. Yang tidak boleh adalah beda dari segi nafkah, tidak adil dari segi nafkah. Maaf, bukan beda, tidak adil dari segi nafkah. Itu yang tidak boleh. Dan yang kedua, tidak boleh juga menzahirkan kecondongan kasih sayang kepada salah satu istrinya itu di hadapan yang lainnya. Itu tidak boleh, haram. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Kalian tidak akan mampu untuk berlaku adil terhadap para perempuan walaupun kalian berusaha berjuang untuk itu. Maksud dari ayat ini adalah berlaku adil dari segi kasih sayang. Antum mau punya istri 2, 3 atau 4, pengen sama rata semua sayangnya antum ke semuanya, nggak bisa antum. Pasti ada yang lebih unggul daripada itu. Sebagaimana kita punya anak. Ada punya anak 4, kita mau saat setara semua dari kasih sayang. Enggak, pasti ada yang lebih antum sukai. Entah dari segi ini atau dari segi itu, antum lebih suka dia. Ya, tetapi di sini yang tidak diperbolehkan adalah tidak boleh berbuat adil. Tidak boleh tidak berbuat adil. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak boleh menzahirkan lebihnya kasih sayang antum kepadanya, dizahirkan kepada yang lainnya. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Misalnya kasih sayang kita kepada salah satu anak yang paling bungsu, dan kita tampakkan kasih sayang kita lebih kepada anak itu, kepada anak-anak lain kita tampakkan, maka itu haram karena akan mewariskan kecemburuan persaudaraan. Begitu pula dengan masalah istri-istri. Ya begitu ya, para umat sekalian dan para ikhwas sekalian. Minimal kita punya ilmunya terlebih dahulu dalam masalah ini. Itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga kembali permasalahan apa yang diperbuat suami atau istri di ranjang itu tentu tidak boleh menjadi konsumsi publik. Karena itu sesuatu yang sangat privasi dan sangat tidak pantas untuk dibincangkan publik. Ya, namun kita lihat artis-artis ini norak ya, rata-rata banyak yang norak mereka, kemesraan mereka di vlog ya atau di YouTube ditampilkan, dan rata-rata mereka itu kemesraan palsu rata-rata, karena kemesraan mereka itu acting untuk di depan kamera. Pada hakikatnya kalau misalnya seseorang mencintai istrinya betul-betul, dia tidak akan menampilkan istri-istrinya atau istrinya di kamera-kamera setiap hari. Dia enggak seperti itu. Itu cinta yang salah. Ya, maka tidak benar. Tapi selagi itu pula kita bisa dapatkan kenyataan para sahabiat tidak menceritakan hubungan seksual mereka kepada Rasulullah atau kepada orang-orang, apalagi kepada orang-orang. Itu juga dari situ kita dapat pelajaran, walaupun untuk urusan bisnis tidak boleh kita menyebarkan screenshot dari rekomendasi atau testimoni beberapa pelanggan obat-obatan penguat kemaluan, ya. Dan gini, kalau memang misal wahai para bapak ya, misal antum adalah reseller atau antum adalah penyedia jasa terapi untuk kekuatan hubungan seksual, misal untuk laki-laki. Dan ya namanya strategi marketing kan, kita butuh testimoni dari pelanggan kita, konsumen kita. Oke, setelah terapi kemudian dia silakan melenggang ke rumahnya dan silakan nikmati, enjoy. Nanti seminggu lagi anak akan tanya Pak ya. Oke, antum boleh tanya, gimana Pak? Alhamdulillah, apakah ada efeknya? Pelanggan itu cukup jawab, alhamdulillah ada, jazakallah khair, udah selesai. Jangan diceritakan, alhamdulillah ada, istri Anda sampai meronta-ronta Pak, sampai berkali-kali kemudian gak kuat sampai nyerah. Dulunya saya cuma 1 menit, sekarang 1 jam bisa Pak. Ini gimana ya? Sebenarnya anak kalau ngeliat di HP itu apa? Ya nggak sengaja, sebenarnya nggak nyari juga, tapi kelihatan cerita gitu, walaupun ditutup namanya. Ketika anak pengen ngelempar HP-nya, apa gimana? Kok kayak gini gitu loh? Ini nggak boleh.
menceritakan hal seperti ini, ya. Sekiranya kayak gini adalah suatu hal yang teladan. Karena memuaskan istri itu termasuk berbakti padanya dan itu baik teladan. Tapi sekiranya menceritakannya itu adalah hal yang baik teladan, maka tentu para istri Nabi adalah orang-orang pertama yang akan menceritakannya kepada umat. Tapi enggak kan? Enggak. Karena memang tidak relevan, tidak baik. Ya, begitu ya ikhwas sekalian. Ya. Taib, ada pertanyaan dari jemaah? Dari bapak-bapak mungkin kalau mau bertanya langsung silakan, Pak. Ya. Untuk ibu-ibu jika ada pertanyaan dipersilahkan untuk ditulis ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fana bertanya, apakah dalam hukum Islam seorang istri harus patuh dan taat pada suaminya walaupun suaminya bajingan? Masya Allah, suami bajingan. Maaf dalam kurung, suaminya bajingan maaf gitu. Istilah bajingan ini sebenarnya apa maknanya gitu loh? Apakah suaminya ini memang binatang atau gimana? Kan bajing gitu kan. Sekalipun Pak Ustaz, apakah boleh saya tidak mematuhi dan mentaatinya Pak Ustaz? Sekarang bajingan ini kayak gimana gitu loh? Kan bajingan kan istilah kasar yang relatif ya. Jangan deketin dia bajingan tahu. Lah bajingan ini kayak gimana gitu loh? Apakah dia perampok? Apakah dia pezina? Atau gimana? Kalau level bajingannya ini adalah sampai kekufuran, maka bukan hanya tidak boleh taat, melainkan harus tidak bersama lagi. Seperti apa model bajingan yang kekufuran? Tidak pernah sholat. Ini nggak boleh bersama lagi ini. Kalau misalnya level KDRT, maka istri ini imma dia minta cerai karena KDRT, imma dia bersabar dan tetap patuh. Kalau dia bersabar, ya wajib tetap patuh. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi jangan saya akan tetap bersabar Pak Ustadz, tapi saya nggak mau patuh. Nggak bisa. Nanti kalau memang masih mau nerusin, ya harus tetap patuh walaupun dia bajingan. Dalam istilah ini ya, Anda nggak ngomong loh. Apa yang ngomong sih, tapi mesti ngikutin ini ya. Ngikutin ibu ini ya. Syukran Pak. Dua, apakah ada hukumnya seorang suami boleh mempunyai banyak teman perempuan? Teman perempuan ini, apa maksudnya teman perempuan? Oke, tetapi istri tidak boleh mengetahui teman perempuan suami Pak Ustadz. Enggak, teman perempuan ini apa? Kalau misalnya teman apa ya, kenal doang, ya saya nggak tahu maksud dari teman perempuan lebih spesifiknya apa. Kalau cuman di kontak ada teman perempuan atau konsumen perempuan, ya itu insya Allah nggak masalah ya, insya Allah. Tapi kalau maksud teman perempuan di sini adalah simpanan, maka ya ini mempunyai banyak pula, berarti kolektor dia. Maka di sini istri sebenarnya kalau dia sudah tabayun dan dia jelas mengetahui ini, ya dia nasihati suami ini. Tapi kalau suami ini nggak bisa dinasihati dan terus menerus, dan teman-teman perempuan ini agresif ya, maka ada jalur yang lebih tepat insyaallah. 3. Apakah ucapan dan doa yang kurang baik dan keluar dari mulut seorang mertua akan sama seperti doa dan perkataan orang tua sendiri Pak Ustadz? Enggak. Makanya doa orang tua kandung itu beda dengan doa mertua, sebagaimana kondisi atau kedudukan mertua itu beda dengan orang tua kandung. Ya. Lidah orang tua itu biasanya doain baik-baik. Lidah orang tua itu biasanya nasihatan antum tulus. Tapi lidah mertua jadi tanaman, ya kan? Lidah mertua tidak berefek. Doanya keburukan tidak berefek. Karena dalam hadis Nabi SAW, doaul walidain. Doaul walidain yaitu doanya kedua walidain. Walid itu yang melahirkan, itu yang kandung. Orang tua kandung, jadi bukan mertua. Nah,
umumnya mertua itu lebih memenangkan anak kandungnya dibandingkan mantunya, umumnya gitu. Ya. Dan merasa anak kandungnya itu lebih baik daripada mantunya. Maka kadang terucap kalimat-kalimat dan doa-doa yang buruk atau kurang baik. Maka yang seperti itu tidak Allah kabulkan. Di antara doa-doa yang tidak Allah kabulkan adalah doa permusuhan. Ya. Ya, mohon pencerahan dan penjelasannya Pak Ustadz. Ya, udah tadi barusan ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz ya. Ada seorang istri, ya Masya Allah, ya Masya Allah. Kerap kali Anda dan suami bertengkar karena hal sepele, dan Anda sering diusir oleh suami. Allah musta'an. Ini, aduh, Anda kalau kajian Ummahat ini, kalau kajian fikih keluarga tuh Anda yang pusing loh, benar. Mikirin mereka tuh pusing, padahal bukan urusan Anda loh. Dan juga Anda sering bercanda dengan suami, tapi candaannya sering menyakiti seperti mencubit atau memukul. Masya Allah. Ya mencubit mungkin masih ini ya, tapi kok mukul tergantung mukul pakai apa. Takutnya pakai galon lagi mukulnya nanti. Menurut beliau itu tidak sakit, tapi Anda merasakan sakit, tapi Anda dibilang lebay. Kasihan banget ini yang nulis ini. Dari kertasnya aja udah agak lecek ini, kasihan. Pertanyaannya bagaimana menghadapi suami yang seperti ini? Anda sendiri belum pernah menghadapi suami yang seperti ini ya. Tapi begini Om, kalau anti mau bersabar, menasihati dengan baik dan tetap taat, ini ada waktunya kok. Suatu saat ada waktunya. Mungkin yang bertanya akan nanya lagi, waktu mati Ustaz? Bukan waktu matinya, tapi waktu dapat hidayah. Ya ada waktunya insyaallah. Ingat, tapi ini parah juga karena sering diusir oleh suami. Ini diusir gimana nih? Diusir dari rumah gitu? Allah musta'an. Kok, aduh, ya pening juga lah dengernya ini. Gimana? Bertengkar karena hal sepele dan sering diusir oleh suami. Al-muhim, kalau diusir itu hanya pergi kamu, udah gitu doang, tapi nggak pergi nggak apa-apa gitu. Ya insyaallah mudah-mudahan bisa sabar lah. Tapi kalau sering diusir, nggak boleh di sini sering diusir. Pergi kamu, jangan di sini lagi. Pergi, harus pergi beneran gitu. Enggak dijelasin di sini seperti apa. Apakah seperti itu sampai diusir beneran? Kalau sampai diusir, sering diusir beneran kayak gitu sampai benar-benar harus keluar rumah, apalagi sampai ditendang dan semisalnya, maka anti tidak mendapatkan hak mu'asyarah bil ma'ruf, hak pergaulan yang baik. Maka anti punya hak untuk melapor ke penguasa sebenarnya bahwa saya terjadi KDRT di sini. Begitu juga dengan mencubit dan memukul sampai sakit. Kalau itu menjadi kebiasaan dan sudah anti jelaskan tapi malah dibilang lebay, sebenarnya anti berhak untuk mengadu kepada waliul amri. Ya, untuk mengislahkan hal seperti ini dan membuat perjanjian untuk tidak melalui hal-hal seperti ini boleh. Ya, karena hal-hal inilah yang menjadi pemicu perceraian. Tapi kalau saya sarankan, insyaallah semua akan baik-baik aja. Doakan aja yang terbaik buat suaminya. Ya begitu Bu ya. Saya pikir insyaallah mudah-mudahan ini masih bisa terus bersabar dan bertahan. Karena boleh jadi Allah Ta'ala akan berikan hidayah pada suami yang seperti ini mudah-mudahan insyaallah. Nanti kalau dapat hidayah, dia akan melihat histori masa lalunya yang kelam, mengusir anti dan mencubit atau memukul dengan keras. Insyaallah akan nyesel insyaallah. Maksudnya nyesel sini nyesel untuk bertaubat dan memperbaiki diri, bukan nyesel dalam artian negatif ya. Ya semoga Allah langgengkan ini ya untuk ada beliau dengan suaminya, tetapi harus sabar. Dan kalau memang sudah tidak tahan, maka bisa melaporkan kepada wali anti ya bahwa saya anti diperlakukan seperti ini. Tapi saya anjurkan insyaallah bisa bersabar insyaallah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan suami yang selalu menuntut istrinya tampil menarik, sedangkan si suami tetap di rumah selalu kucel jarang mandi? Tuh kan, bikin pusing saya lagi kan. Ini
rata-rata itu kalau di kajian ummahat tentang fikih keluarga, baik di sini atau Bekasi, itu selalu ya suaminya berkasus semua gitu loh. Ya ada saya ngerasa kok laki-laki sekarang kok pada kayak gini gitu loh, apa? Insya Allah bukan bapak-bapak kan ya Pak ya? Insya Allah bukan bapak-bapak ini, mereka yang tadi saya bilang mereka ya, Masya Allah. Makanya kadang-kadang kalau apa ya, pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh kepikiran pas perjalanan pulang. Kok laki-laki sekarang banyak kayak gini? Tapi memang benar laki-laki sekarang banyak yang kayak gini. Maksudnya bermasalah. Tapi juga diimbangi juga perempuan sekarang juga banyak bermasalah nih. Ayo lawan perempuan lawan. Perempuan sekarang juga banyak bermasalah. Dari tadi soalnya laki-laki mulu yang bermasalah nih. Coba sekali-kali ummahat bikin pertanyaan yang dialah yang bermasalah gitu loh. Ustaz saya bermasalah, saya suka mukul suami saya Ustaz misalnya gitu. Ya jangan suami terus gak yang salah. Ini suami-suami juga pada diem juga ini laki-laki ini. Bagaimana dengan suami yang selalu menuntut istrinya tampil menarik, sedangkan suami tiap di rumah selalu kucel, jarang mandi, sedangkan saat berangkat kerja rapi dan wangi. Ini nasib namanya. Kesian dia dapat jatah bau keteknya, kesian banget ini. Nah yang seperti ini ya gimana ya, kesian. Minimal kalaupun jarang mandi, ya minimal dia pakai minyak wangi lah biar terlihat. Jadi perempuan pun punya hak, istri pun punya hak untuk mendapatkan performa yang baik. Kalau yang kita itu salafi, sunni, kita itu pastinya punya performa yang bagus dengan istri kita. Iya. Jadi tetap keren gitu. Bahkan kalau bisa di rumah lo lebih keren daripada di luar dengan pakaian yang pantas lah gitu. Maksudnya membuat istri itu Masya Allah ini suamiku gitu. Jangan kedapatan baunya doang. Tetapi justru yang saya kritisi, justru perempuan sekarang kayak gini banyak tuh. Giran di rumah bau kecoa, giran di luar, pakai piusel apa, parfum buahnya gitu. Yang kerja tuh yang. Coba lihat wanita-wanita karir yang kerja. Ya. Pas mau berangkat ke kantor, Masya Allah dandanannya luar biasa. Ajaib. Harum luar biasa. Sampai radius 3 meter 4 meter aromanya tuh kecium. Nih calon kalau nggak bertaubat nih bisa masuk neraka ini, dikhawatirkan. Tapi kalau di rumah zaki minta ampun. Nah ini banyak perempuan yang seperti ini sekarang. Jadi sebenarnya wahai ummahat yang tadi bertanya itu, sebenarnya oke lah kalau misalnya suami seperti ini, ya kalau misalnya suami seperti ini provide something gitu loh, berikan fasilitas. Saran Anda pribadi ya, berikan fasilitas. Ya, beli pengharum. Iya. Pengharum buat tubuhnya bukan pengharum ruangan, pengharum buat tubuhnya. Dan setiap baju-bajunya semprotin. Iya. Ya. Kucel jarang mandi. Nah, ini butuh hidayah nih orang kayak gini nih ya. Jadi udah kucel jarang mandi, ya minimal harum lah, karena nggak mungkin kan anti bawa suami digeret kemudian dimandiin kayak anak kecil, nggak mungkin. Nunggu hidayah dari Allah supaya dia bisa cepat mandi. Nah, tapi berikan fasilitas. Mas, anduk di Mas. Parfumnya Mas. Ya. Tapi pas ke kantor ganteng, cakep dan seterusnya. Berarti pas dia udah pulang ke rumah, sediakan hal yang terbaik buat performa dia. Pulang dari kantor, lepasin bajunya, gantiin dengan kaos yang baik. Atau lapin tubuhnya. Iya. Dengan tisu atau apalah gitu ya. Masa ngajarin? Ya pasti tahu lah ummahat. Gimana pokoknya provide something yang terbaik buat dia sampai dia tuh sadar sebenarnya anti tuh sangat menginginkan. Karena dengan kalimat aja nggak cukup. Dengan perbuatan bahwa saya anti menginginkan Anda pesan suami ingin supaya berperforma baik. Kemudian bolehlah kalau misalnya kajian tadi ini rekamannya kan ada. Suruh dengar bareng suami di bagian yang tadi itu, yang Aisyah radhiyallahu anha tuh. Itu suruh dengerin tuh. Ayo Mas, dengerin Mas, seru nih Mas. Ya, dengerin tentang Aisyah tadi Rasulullah bagaimana. Karena kalau disebutkan Rasulullah bagaimana itu insya Allah netral. Ini Rasulullah nih, bukan Ustadz. Ya, berarti kita harus contoh beliau gitu kan.
Coba. Atau potong bagian yang tadi tentang Aisyah dengan Rasulullah SAW, kemudian kirim ke beliau. Ya, kirim ke beliau. Dan nasihati baik-baik dan baik-baik berdoa. Banyak-banyak berdoa. Enggak semua suami yang tadi kucel terus selamanya kucel, enggak semua. Insyaallah dapat hidayah buat mandi lebih sering, ya insyaallah. Ya. Ya. Dan beruntunglah ini umat sekalian yang suaminya tidak berkasus di kertas-kertas seperti ini. Beruntung, maka bersyukur, ya bersyukurlah. Ya, di antara hal yang wajib disyukuri oleh banyak dari perempuan yang sudah bersuami adalah punya suami. Karena sebagian perempuan tidak punya suami atau pernah punya suami dan susah punya suami lagi. Jadi bersyukur, ya bersyukur. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.